hari ini adalah hari yang istimewa, karena hari ini adalah hari Rabu. Hari ini adalah hari Tarwiyah. Tarwiyah itu hari ke-8, hari ke-8. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di hari pertama dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Berarti termasuk di dalamnya hari ini Tarwiyah. Di dalam hadis riwayat Ahmad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasul itu berpuasa 9 Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. Bukan tanggal 9. Kalau tanggal 9 mestinya Tasi'a Dzulhijjah. Tapi Tis'i Dzulhijjah berarti 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu Tis'i Dzulhijjah. Tapi kalau berpuasa tanggal 9-nya tok, Tasi'a Dzulhijjah. Itu beda ya, antara tanggal 9 dengan 9 hari. Jadi kalau 9 hari memasukkan di situ Tarwiyah. Tarwiyah itu apa sih maknanya? Hah? Artinya tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu lek di tasrif rawa yurawi tarwiyan tarwiyatan. Tarwiyatan itu tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya tafakkur. Tafakkur itu apa? Merenung, mikir-mikir. Tapi gak mikir utang ya. Mikir kiriman telat gitu orang. Mikir-mikir. Ada 3 makna mikir-mikir. Ini disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Razi dalam tafsir Ar-Razi. Yang pertama terkait dengan Nabi Adam. Diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Jadi Baitullah tidak hanya di zaman Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam sudah diperintahkan untuk membangun Baitullah. Tatkala membangun Baitullah, Nabi Adam kemudian memikir, merenung, iya lah apa gawe Baitullah iki, apa upah pahala dengan membangun ini. Maka kemudian Allah menjawab kepada Nabi Adam, idza tufta bihi ghafartu laka dzunubaka. Kalau kamu tawaf mengelilingi Baitullah ini, aku akan mengampuni dosa-dosamu bi awwali syautin min tawafika, dengan putaran pertama dari 7 putaran tawaf. Maka kemudian Nabi Adam meminta lagi kepada Allah, zidni, tolong tambahkan, si kurang pahalanya. Maka kemudian Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam, aghfiru likulli man istaghfar lahu ta'ifun min muwahhidi auladika. Aku juga akan mengampuni setiap orang yang didoakan atau dimintakan ampunan oleh orang-orang yang tawaf. Jadi tidak hanya orang yang tawaf yang dimintai diberikan ampunan, tapi orang-orang yang dimintai ampunan oleh orang yang tawaf. Jadi wong sing gak haji yang di rumah tapi didoakan oleh yang haji, itu juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan cukup ya sudah. Kemudian tafakkur yang kedua berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Pada waktu Nabi Ibrahim itu bermimpi malam harinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya, Nabi Ibrahim itu bingung. Iki teko Allah apa teko setan gitu. Kenapa kok bingung seperti itu? Ya karena begitu ekstrim ya, kok menyembelih anak itu. Tapi perintahnya jelas, ini jelas. Ini mimpi apa jenenge? Mimpi tidur, bunga tidur dengan mimpi wahyu itu beda gitu, sangat jelas. Cuma kalau itu dari Allah, tapi kok yo cek nemen gitu perasaan gitu. Ini jangan-jangan dari setan, dari Allah, dari setan. Akhirnya mikir-mikir seharian itu, tanggal 8 itu, maka mikir-mikirnya Nabi Adam itu kemudian disebut dengan tarwiyah. Baru kemudian mikir seharian, besoknya baru ketemu, tanggal 9 baru ketemu.
maka dia mengatakan araftu ya Rabb annahu min indik. Aku sekarang yakin dan tahu kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 9 disebut dengan Arafah. Dari kata araftu ya Rabb annahu min indika. Kemudian yang ketiga, tarwiyah yang ketiga. Tarwiyah itu mikir-mikir berkaitan dengan jamaah haji. Jamaah haji itu kalau tarwiyah itu sudah siap-siap untuk wukuf di Arafah. Dan di Arafah dan pada hari Arafah dan pada wukuf itu termasuk doa mustajabah. Jadi besok itu adalah momen doa mustajabah. Disebutkan oleh baginda Rasul, khairud doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik itu adalah doa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka orang-orang jamaah haji itu mikir, wah besok itu donga sing paling apik ya besok. Terus kira-kira aku tak donga apa ya? Mikir-mikir, tanggal 8 mikir, aku tak jaluk apa kira-kira, aku tak jaluk apa. Maka tanggal 8-nya disebut dengan tarwiyah gitu. Nah, kemudian hari ke-9 yaitu disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu merupakan hari yang istimewa. Kenapa kok istimewa? Satu, karena itu berada pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu termasuk Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya atau paling istimewanya adalah bulan Dzulhijjah. 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu adalah Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang kedua, hari Arafah itu termasuk bulan-bulan haji. Dzulhijjah itu termasuk hari Arafah itu kan berada pada bulan haji. Dan bulan-bulan haji itu beda dengan Asyhurul Hurum, tapi disebut dengan Asyhurum Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu bulan apa saja? Asyhurum Ma'lumat, beberapa bulan. Jadi bulan haji itu bukan satu tok bulannya, Asyhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan atau dimaklumi, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya orang ihram haji itu sah startnya mulai dari bulan Syawal, tapi tetap namanya wukuf ya tetap tanggal 9 Dzulhijjah, tapi start niatnya itu loh. Nah, itu mulai dari bulan Syawal karena itu termasuk Asyhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan untuk ibadah haji. Kemudian yang ketiga, hari Arafah itu termasuk yang disebut di dalam Al-Quran ayyamam ma'lumat. Ayyamam ma'lumat, hari-hari yang ditentukan atau diketahui. Ayyamam ma'lumat itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu digelari dengan ayyam ma'lumat. Kemudian yang keempat disebut dengan layalin asyr, wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam ini kata para ulama tafsir yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama atau malam pertama dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya adalah hari Arafah tentunya. Kemudian hari Arafah juga disebut dengan ayyamul asyri. Ayyamul asyr, hari-hari yang 10 yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamal asyri. Tidak ada amalan soleh dikerjakan pada hari-hari ini, tidak ada amalan soleh itu, tidak ada amalan-amalan yang amalan soleh yang dikerjakan itu akan lebih dicintai oleh Allah mengalahkan amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni ayyamal asyri, hari 10, 1 sampai tanggal 10. Para sahabat bertanya, apakah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad? Iya. Jadi sampai ini poso pada hari ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, itu posone sampean lebih dicintai oleh Allah pahalanya daripada kalian mengangkat senjata untuk perang. Kecuali kata kanjeng Nabi, orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya, falam yarji bidzalika syai', akan tapi kemudian tidak ada yang kembali. Artinya mati syahid, sak nyawane hilang, sak bondone hilang. Nah, itu tidak terkalahkan. Tapi kalau jihad mari menang mulai, nah itu sik luwih apik berpuasa, amal soleh. Kamu bersedekah hari ini, sedekahnya lebih baik daripada jihad. Kamu ngaji Quran pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Kamu
qiyamul laili pada hari-hari ini itu lebih dicintai daripada jihad dan seterusnya. Pokok amal-amal soleh apapun yang dikerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10 akan lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Kemudian yang keenam, hari Arafah itu yang disebut dengan al-watr, yang disebutkan oleh Allah wasyafi'i wal watr. Asy-syaf'i itu genap, wal watri ganjil. Ganjil tanggal 9 itu adalah ganjil. Asy-syaf'inya adalah Idul Adha tanggal 10. Nah, kemudian yang ketujuh, puasa pada hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun karena keutamaan daripada Arafah. Siyam yaumi Arafah ahtasib Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Hadis rawahu Muslim, hadis yang sahih. Puasa pada hari Arafah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maka kata para ulama, di antaranya disebut oleh Abdullah ibnu Abbas, hadhihi busyra bihayati sanatin mustaqbalah liman shamahu. Jadi kalau kamu kepingin panjang umur, kamu puasa Arafah. Kenapa kok bisa disimpulkan demikian? Ya karena janjinya Rasul. Tadi kan hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Kalau sahih itu berarti bukan hadis abal-abal. Kalau hadisnya enggak sahih berarti belum jelas iki iya ora gitu kan. Kalau ini sahih. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, maka dia akan diampuni dosa yang tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Berarti setahun akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan diterima tentunya puasanya ya, pahalanya. Lah kalau akan datang ternyata dapat hari Arafah, besoknya mati misalnya. Lah terus apa yang akan diampuni? Berarti ini kan secara tersirat ada jaminan bahwa orang itu akan dipanjangkan umurnya sampai Arafah ke tahun berikutnya gitu. Karena dijamin diampuni dosanya setahun berikutnya. Loh kalau langsung mati mari Arafah, lalu terus apa gunanya jaminan itu? Nah itu disimpulkan dari situ kata Ibnu Abbas, ini busyra, ini kabar baik. Orang yang kepingin panjang umur, ojo lali poso Arafah. Kemudian yang ke-8, Arafah ini adalah hari pembebasan dari neraka. Hadis riwayat Muslim juga. Ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada pembebasan dari api neraka yang lebih banyak jumlahnya daripada pada hari Arafah. Dan yang ke-9, hari Arafah itu adalah hari di mana Allah menyempurnakan agama. Karena diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di ke-10 hari Arafah itu adalah hari raya. Hari raya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas fa innaha nazalat fi yaumi 'idaini itsnaini. Hari ayat tersebut, ayat tadi itu al-yauma akmaltu itu turun pada waktu hari Arafah pas tepat hari Jumat. Kalau sekarang pas tepat hari Kamis ya. Hari Jumat. Atau orang-orang bilang kita kenal dengan Haji Akbar. Haji Akbar itu kalau wukufnya atau tanggal 9-nya jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat. Kalau sekarang bleset satu hari. Ya, kan Kamis ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, ayat tersebut turun pada 2 hari raya, yaitu hari Jumat dan hari Arafah, dianggap sebagai hari raya. Maka karena itu hari raya tidak boleh berpuasa untuk orang haji. Ya, untuk orang haji karena wukuf ya. Kalau kita yang nggak ikut haji ya poso gitu. Jadi poso. Karena hari rayanya orang yang berhaji itu. Lah hari raya itu kan tidak boleh puasa. Gitu. Maka jangan lewatkan begitu saja kesempatan nanti malam dan besok. Ini hari Arafah itu hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung tentunya bagi orang yang mengetahuinya. Kalau orang tidak tahu ya biasa-biasa saja lah, sama hari Kamis sama dengan Kamis kemarin gitu kan. Tapi kita yang sudah mengerti ajarannya, maka hendaklah kita mengagungkan hari tersebut dengan memperbanyak amal soleh semaksimal mungkin. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.